Kita sekarang masuk ke cara kedua, guys. Ada beberapa cara memang yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan private key jika mengikuti cara-cara kriptografi, guys. Sebenarnya secret tadi juga udah bisa dibilang library secret itu kan di Python udah lumayan inilah, ada kaidah-kaidah security-nya di situ. Coba kita cek aja. Secrets lib Python. Secrets generate secure random numbers kan, generate secure random numbers. Cuman memang di sini nggak ada kaidah kriptografinya ya, hanya secure random number. Mungkin kalau teman-teman menggunakan ini sebagai password kayak gini nih, token URL safe sebenarnya nggak masalah sih. Jadi kalau daripada teman-teman menggunakan random generator dari website ya, mendingan teman-teman install ini karena lebih aman. Takutnya kalau website ngasal nanti yang ada sama yang punya webnya itu direkam random numbernya yang sudah dibuka oleh orang, dan mungkin akan mereka pergunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, guys. Oke, ya Ethereum sendiri menggunakan asymmetric kriptografi ya, guys. Nah, beberapa diantaranya yang sering banget kita dengar yang seperti tadi juga saya udah ucapkan di awal adalah RSA. Ada beberapa lagi memang seperti teman-teman bisa lihat di link yang ini nih, tadi udah gua persiapkan. Nah, ini nih nanti seperti biasa link-linknya akan gua taruh di kolom deskripsi. Types of encryption, 5 encryption algoritma, how to choose the right one. Nah, ini untuk asymmetric encryption-nya di situ memang sudah disebutkan nama website ini, ada RSA, ada DP Hellman, kemarin yang di Medium ya, ada ECC termasuk di sini kan, elliptic curve algorithm El Gamal NDSA. Kurang lebih seperti itu. Selain generate secara random seperti cara pertama, guys. Nah, ini cara kedua ini kita ada library lagi dari Python yang kita bisa gunakan untuk menggenerate hash function yang tentu saja mengikuti kaidah-kaidah kriptografi. Dimana bisa kita pakai juga nantinya untuk menghasilkan karakter hex dalam bentuk hex sepanjang 256 bit ya, seperti yang telah ditentukan oleh developer Ethereum. Kita langsung saya contohkan aja. Nama library-nya itu Haslib. Kemudian di sini passphrase-nya kita masukkan misalkan AK47. Kemudian berarti kita lihat lagi PK di sini. Next digits. Oke, kita lihat. Nah, inilah hasil primary key yang di generate oleh Haslib menggunakan metode hashingnya adalah SH256. Jangan lupa ini adalah one way hashing ya, guys, SH256. Ada juga sebetulnya SH512 ya, tapi ya sama aja lah. Nanti kan lagi kalau SH512 itu yang dihasilkan nanti 512 bit, guys. Jelas-jelas nggak akan bisa dipakai di network Ethereum. Sekarang kita tes lagi untuk private key-nya yang dihasilkan oleh si hashing ini ya, hashing dari SH256 ke MetaMask. Kita coba lagi, nanti akan kita coba send lagi. Sekarang kita akan coba send dari akun yang tadi nih malahan nih. Ini kan ada saldo 0,33 ya. Mudah-mudahan bisa nih. Gua kirim dikit aja. Buat lagi create account seperti biasa, import dari private key, masukin. Yap, dapat segini rupanya addressnya. Kita copy dulu. Kita ngopi, guys. Udah buka puasa, ngopi dulu, guys. 256 menghasilkan 32 byte karena harus dibagi nilai dengan 8. Oke, butuh berapa menit nih? Mungkin 1-2 menit ya. Belum clonting rupanya, belum masuk. Ya, sudah terterima, guys, 0,001 ETH dari akun yang tadi kita generate pakai hasil random generator, secure random generator dari library secret ya. Ini addressnya kan, kalau teman-teman masih ingat kesini. Non-C-nya nggak ada karena testnet. Berarti bisa ya, guys ya, cara pertama dan cara kedua bisa kita pergunakan private key-nya untuk menghasilkan wallet address yang kita bisa masukkan di MetaMask. Ini bisa menjadi cara sederhana sebetulnya kalau teman-teman males menggunakan wallet address yang punya orang karena teman-teman khawatir dengan private key-nya mereka nyimpennya nggak benar. Teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Sebetulnya MetaMask juga nggak menjamin keamanan ya menurut gua, karena ada aja waktu itu gua pernah baca beritanya pernah ada yang kehack di MetaMask juga. Ya mungkin cara amannya ketika misalkan teman-teman masukkan di MetaMask itu masukin kalau mau send aja, mau send ke exchange gitu ya, baru teman-teman masukkan import akun seperti tadi, dan ketika setelah selesai teman-teman bisa langsung hapus aja. Kalau akun yang diimport dari luar itu bisa kita hapus, guys, tapi kalau akun yang dibuat dari MetaMask-nya sendiri seperti ini yang di atas ini itu nggak bisa dihapus. Coba misalkan gua hapus dari sini ya. Nah, ini ada tulisannya remove account ya. Tapi kalau misalkan gua pindah ke akun yang dibuat oleh MetaMask, di sini nggak ada
remove account-nya guys. Oke, berarti bisa ya dua-dua tadi bisa kita pakai. Kemudian meskipun seperti itu ya, jika teman-teman perhatikan kembali di atas, one way hashing itu sebetulnya rentan terhadap serangan brute force guys. Terlebih lagi jika teman-teman menggunakan passphrase yang mudah ditebak. Kayak saya tadi kan hanya untuk tes ya, testing menggunakan passphrase-nya AK47. Ini bisa dianggaplah passphrase itu password phrase kan. AK47 ini hanya walaupun ada kombinasi huruf kecil, huruf besar dan beberapa angka, dan kalaupun nanti misalkan di sini saya tambahin karakter ya, seperti kan tanda persen, tanda apalah ya kan, saya tambahin seperti ini gitu kan, saya tambahin apa kayak gini. Kalau misalkan jumlah karakternya pendek itu sebetulnya gampang ketebak guys pakai metode brute force, karena memang memang dari SH256 nya sendiri akan selalu menghasilkan hasil hash yang sama untuk setiap passphrase yang sama guys. Dalam artian misal kita pakai passphrase seperti tadi di atas ya, kita ulang lagi maka akan menghasilkan hash yang sama nih. Dicontohin lagi ya, PK-nya saya generate lagi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat PK-nya nanti hasilnya sama karena menggunakan passphrase-nya sama masih di AK47. Nah, ini sebetulnya yang nanti akan dihindari oleh ya kan teman-teman yang tadi sudah saya bilang. Juga ada HD wallet. Nah, HD wallet itu akan menghindari hal-hal seperti ini, guys. Sampai di titik ini sebetulnya gue berpendapat kalau alamat wallet kripto kita itu sebetulnya nggak secara langsung terkait dengan jaringan kripto yang kita maksud guys. Dalam contoh kali ini kan jaringan kriptonya adalah Ethereum ya. Berarti kalau tadi kita buat alamat network seperti ini yang tadi udah kita pergunakan ya, mana nih wallet address-nya. Nah, ini yang pertama yang menggunakan secret dan yang kedua menggunakan hashlip SH256. SH256 itu sebetulnya ketika kita baru generate di MetaMask seperti tadi itu belum akan langsung tercatat di networknya guys. Maksudnya gini, walaupun setiap jenis dari cryptocurrency itu memiliki aturannya masing-masingnya, seperti tadi dalam pembuatan format addressnya Ethereum kan mesti 256 bit dan mesti dalam berbentuk hex. Mirip ya kalau misalkan kita bayangin dengan metode pembuatan dari rekening bank kita guys. Walaupun formatnya disesuaikan, kalau Ethereum seperti ini, bank A itu formatnya akan seperti ini, bank C itu formatnya akan seperti ini. Teman-teman mungkin mengetahuilah hal tersebut. Yang menjadi perbedaan besarnya adalah terciptanya address wallet dengan nomor rekening bank. Sebutlah rekening bank kita ibaratkan dulu dengan address bank ya. Jadi ada address wallet, ada address bank gitu. Menurut gua ketika kita membuat alamat address wallet dari cryptocurrency, nggak di saat itu juga nomor kita langsung berada di jaringan utama network kripto tersebut guys. Gak macam rekening bank ya, begitu buka pasti langsung tercatat di pusat dan berlaku di mana-mana. Sedangkan untuk kripto ini tercatat di main networknya begitu sudah dipergunakan untuk transaksi aja guys. Kalau belum ya nggak akan tercatat di mana-mana. Kalau misalkan gitu baru ketika buat generate ini nanti langsung tercatat di network, berarti kan networknya jadi acak adut nantinya, banyak data-data yang nggak guna sebetulnya akan memenuhi network aja. Nah, ini gue mau coba nyontohin sedikit. Kalau tadi gue bilang kenapa SHA-256 atau one way hashing seperti SHA-256 MDA5 ya, itu bisa dengan mudah di break oleh brute force, terutama kalau kita menggunakan karakter yang pendek. Kalau kita menggunakan karakter yang panjang ya tergantung si crackernya. Kalau misalkan dia computing powernya cukup kuat ya memungkinkan juga untuk ditebak gitu. Nah, ini udah gue buat library sederhana. Gue ini juga ngambil dari website, dari Stack Overflow sini, cuman gue modifikasi lagi agar bisa sesuai dipakai untuk tutorial ini, dan mungkin teman-teman juga bisa pergunakan ini. Nanti gue buat repo khusus ada di GitLab nanti guys. Teman-teman bisa download dari situ semua coding-codingan yang saya buat. Ini gue contohin ya. Ini tadi passphrase-nya coba kita pakai hash collection-nya, gue pakai yang satu, berarti gue pakai MD5. Mungkin gue pakai SHA-256 aja biar mencocokin. Kita cek hashnya berapa. Untuk AK47 SHA-256 berarti hashnya ini ya. Hashnya ini. Kita copy, hashlip ya benar. Kita copy ke sini hashnya, karena misalkan teman-teman, terutama teman-teman IT ini yang sering biasa ngodingin pakai password, nyimpen hashnya aja di database gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai hashnya aja. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, gua nggak masukin sama sekali passphrase di function brute force ini ya. Jadi ini hanya untuk pengecekan aja. Yang gue masukin justru hash for test passphrase-nya ya, nggak ada sama sekali gue masukin untuk passphrase-nya. Kalau gue highlight juga di sini nggak ada passphrase di fungsi di atas guys, nggak ada passphrase-nya, nggak ada ya. Berarti gue nggak melakukan cheating di sini karena passphrase-nya
hanya ada di bawah. Nah, ini coba gue highlight sekali lagi, nggak ada dimasukin juga fungsi, dan di fungsi brute force yang gue buat secara sederhana ini nggak ada. Di sini gue pakai kombinasi letter up, letter down, digit, terus kemudian password karakternya yang harus ditebak adalah kombinasi dari ketiga ini. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin di luar ini silakan saja, terserah, nggak masalah, agar lebih kuat lagi dalam membreak password. Oke, ini gue tes aja langsung, gue save dulu. Oke, gue panggil aja Python bforce. Ini lagi dia lagi brute force, lagi ngacak. Nah, ini yang gue buat ini memang masih sederhana sekali guys. Kalau teman-teman mau membuat lebih powerful lagi, sebenarnya bisa melakukan multiprocessing ya. Jadi kan teman-teman bisa breaking sebanyak beberapa karakter, nanti dilempar ke beberapa unit logical processor yang teman-teman miliki. Jadi kan teman-teman punya 8 core ya, bisa teman-teman bisa menggunakan seluruh 8 core-nya, yang pasti nanti hasil prosesnya akan lebih jauh lebih cepat dari menggunakan single core seperti yang saya pergunakan. Yang harus diperhatikan adalah sebetulnya codingannya ini cocoknya kemana, antara prosesor atau ke GPU atau kemana gitu ya. Kalau makan codingannya optimize di CPU, ya mau ditaruh di GPU juga nggak bakal bisa. Nah, ini kan ketemu ya, password temu coy, brute force result, passwordnya yang dipakai adalah AK47. Misalkan kita tes lagi dengan yang simple ya, LLL gitu, bisa nggak dia ketemu. Kita coba lagi, kita cek dulu passphrase-nya, gue masukin dulu LLL. Oke, PK, yes, lihat PK-nya. Nah, ini coba kita cek ya, les. Nah, kita cek dapat nggak dia triple L. Yap, dapat guys. L berarti bisa guys, berarti tadi gue koreksi ya. Kalau metode yang ini ya lumayan lah, untuk random seperti ini aja udah bisa ngebak. Jadi monggo teman-teman yang tetap mau mengembangkan ini silakan. Nanti juga kayaknya sih tetap akan saya kembangkan biar bisa multitasking dan lain-lainnya untuk brute force lainnya agar lebih kuat. Ya, kalaupun pakai passwordnya cukup simpel seperti tadi teman lihat, dapat mudah sekali tertebak di brute force sampai 5 karakter juga sebetulnya masih bisa cukup cepat ini. Nah, karena itu kalau ya teman-teman mau menggunakan yang tadi ya, metode kedua yang simple itu, pergunakanlah password yang cukup kuat guys. Nah, password yang cukup kuatnya, passphrase yang cukup kuatnya teman-teman bisa pakai secret tadi. Berarti kita kombinasi antara metode 1 dan 2. Ya, teman-teman bisa menggunakan secret ini, misalkan pakai hex yang ini aja ya. Ini bisa kita kombinasikan seperti ini jadinya. Misalkan gua tulis passphrase sama dengan secret atau secrets.token hex 16 aja lah, jangan panjang-panjang banget. Token hex 16. Coba kita lihat passphrase ya, oke, dapat segini. Nah, ini passphrase yang kuat dihasilkan dari secret ini teman-teman bisa pakai di sini jadinya. Nah, kalau menebak ini pasti bisa gempor nih guys, gue jamin. Karena panjang banget, ada berapa nih? Ada 16 byte berarti ya. Len passphrase 32. Lumayan ya, lennya 32. Ini udah kelar nih kalau mau nebak ini. Tapi ini sebetulnya walaupun 32 juga kombinasinya hanya huruf kecil angka, huruf kecil angka. Ini juga masih kurang kuat sebetulnya menurut gue nih. Ini harus ada kombinasi huruf besarnya dan kombinasi dari karakter ya, karakter yang aneh. Coba kalau tadi kita lihat di secret sini, secret like Python. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini nih, token URL save biar lebih aman lagi. Coba kita tes passphrase secret, jangan token hex. Kita ikutin yang tadi dari websitenya. Passphrase secrets. Oke, passphrase. Nah, ini menurut gue jauh lebih aman nih guys kalau kita pakai passphrase seperti ini, terus kita generate PK-nya dari sini. Ya, ini lumayan lebih aman nih primary key yang dihasilkan nih. Tapi tetap aja sih kalau kan yang mau cracknya niat, tadi kayak gue bilang bisa aja ketebak. Ya, tadi titik lemahnya di SH256 itu tadi guys ya, akan mengeluarkan hash karakter yang sama nih dengan passphrase yang sama gitu sih. Menurut gue titik kelemahannya di situ untuk one way hashing. Ketika gue pertama kali mulai terjun di mining ini, gue pernah baca satu artikel guys, sayangnya gue lupa linknya yang mana itu. Di situ gue baca kalau kita harus sangat berhati-hati dengan wallet kita ya. Karena kalau sudah kehilangan private key-nya bisa dibilang hampir mustahil untuk mengembalikan wallet tersebut guys. Karena ya tadi, walaupun misalkan walletnya kita generate pakai ini yang one way hashing gini, mungkin masih bisa ya kalau teman-teman niat jalanin komputer berapa lama gitu untuk nebak
hashnya berapa itu. Kalau misalkan teman-teman generate pakai ini ya, tapi kan teman-teman udah generate pakai HD wallet, wah itu udah lebih ribet guys ngebalikinnya. Alright guys, sekarang berarti tinggal cara yang terakhir nih, cara yang ketiga. Bilang cara terakhir ya karena memang gue cuma nemu 3 cara ya. Kalau misalkan teman-teman ternyata menemukan cara-cara lainnya selain 3 yang dari saya sudah utarakan, teman-teman bisa bantu kita biasa di kolom komentar nanti. Cara yang ketiga adalah seperti yang tadi sudah saya utarakan juga, yaitu kita akan membuat HD wallet. Nah ini seperti biasa udah gua buka beberapa linknya mengenai HD wallet. Jadi HD wallet adalah hierarchical deterministic wallet. Generates a new key pair from master key pair for each crypto transaction to enhance privacy and security. Okay, hierarchical structure resembles that of a tree with the master key determining the key pairs that follow it in the hierarchy. Berarti ada master key-nya nih, following in the hierarchy. Summary, generates new key pair. Okay, the wallet have multi-currency support and can be restored with a recovery phrase. Nah, ini berarti dia bisa di support and di restore with recovery phrase guys. The vast majority of wallet are hierarchically deterministic. Oke, berarti sebenarnya kalau menurut gue kalau dengar kata restore ini ya kalau misalkan ya kalau brute force lupa ya sebetulnya sih, kalau misalkan ya intinya sama-sama aja sih guys. Misalkan kita recovery phrase-nya lupa juga ya susah sih, sama kayak misalkan yang cara 1 dan kedua ya. Kalau misalkan recovery phrase-nya rupa ya udah paling cari cara satu-satunya untuk ngebreak private key walletnya ya dengan brute force. Kalau misalkan kita lupa gitu ya, lupa private key-nya apa dan kita lupa phrase-nya, ya udah di brute force-nya juga sama, berarti kan ada recovery phrase a time before HD crypto wallet improvement. Ini semua sih kalau gua baca pelan-pelan memang dimulainya dari ini guys, dari Bitcoin ya, karena memang kita tahu ya Bitcoin itu kan sebagai cryptocurrency pelopor. Possible with BIP 32. BIP adalah Bitcoin Improvement Protocol. Nah, kalau misalkan teman-teman sering dengar EIP ya, EIP berarti Ethereum Improvement Protocol. The wallet have master key pair and extended public key, expub, extended private key, exprif, the exprif generates all the private key, bla bla bla. Teman-teman seperti biasa bisa baca sendiri agar lebih paham. Berarti kalau ini ada satu lagi mengenai HD wallet BP32 and letter improvement by BIP 44 BIP. Oke, ini tadi sudah. But what is HD wallet? Put simply, HD wallet is public private key tree all starting from root node. Master node here's great image for visualization. Ini kalau perhatiin emang di sininya kayaknya ada master node, wallet account, wallet chain ya guys, baru habis itu address. Semuanya bisa di-derive, si addressnya itu bisa di-derive dari sini ya, sama sebetulnya kan kayak proses generate public key dari private key. Nah cuman menurut gua di sini kunci utamanya itu ada di entropy guys, ada di entropy sama menggunakan HAMEC SHA-512 untuk generate-nya, bukan SHA-256 lagi. Tapi nanti entah gimana di proses SHA-512 nya ini, harusnya kan SHA-512 kan menghasilkan 512 bit ya, nanti akan diproses sehingga menjadikan 256 bit guys. The wallet is 3 derivation path to the first address, bla bla bla. Oke, ya kurang lebih sih seperti ini. Gua langsung aja contohin ya guys biar nggak lama-lama lagi. Untuk library-nya yang gua pakai di sini adalah ETH wallet, seperti yang kemarin sudah gua jelaskan di awal sekali di masalah bahan-bahan. Nah ini codingan utama dari library-nya adalah seperti ini guys, ada di Anaconda 3, Lib Python 3, set package, ETH wallet. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Anaconda 3 dan diinstal di Linux, ini adalah path-nya ini. Nah, memang kalau diperhatikan di sini entropy ya, len-nya 128 sesuai yang tadi di sini. Len entropinya itu 128, cuman ini bisa kita rubah nggak masalah. Nanti kan dia jadiin parameterize ya, nggak hardcode seperti ini. Ini hanya untuk nilai awal aja. BIP32 harden key. Gue udah baca-baca sih, udah gue testing ini. Sebetulnya memang yang membuat secure itu menurut gue karena ada entropinya ini guys. Ada entropinya
Nah, ini codingannya, language-nya di sini juga ada mnemonic, memperkenalkan mnemonic. Jadi nanti selain bisa di-generate dari entropy dan passphrase, bisa juga kita menggunakan mnemonic. Cuman kalau gue sih pakai entropy aja udah lumayan cukup ya. Karena kan misalkan mnemonic itu sebetulnya dia menggunakan library kata-kata yang ada di library guys. Walaupun nanti kata-katanya itu tersusun jadi rangkaian kalimat, nggak kalimat juga sih, rangkaian kata yang terdiri dari beberapa huruf, sekitar 8 huruf ke atas lah. Memang sudah cukup sulit ditebak sih sebetulnya itu untuk menggunakan brute force sendiri ya. Nah, ini gua udah bundling, biasa nantinya gua taruh di apa namanya? Gua taruh di GitHub codingannya. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, biasa ini gua bundling ya guys. Nanti gua bundling codingan ini gua taruh di apa namanya, di GitHub. Kurang lebih sih seperti ini yang udah gua pergunakan. Memang ini belum rapi, nanti sebelum gua letakkan di GitHub pasti gua rapiin dulu guys. Jadi teman-teman tinggal pakai, nanti juga gua usahain gua buat manualnya biar teman-teman bisa lihat ya bagaimana caranya. Oke, gue contohin aja ya bagaimana cara, seperti apa sih HD Wallet dan seperti apa peranan dari entropy tadi ya guys. Apa peranan dari entropy. Ini tinggal kita jalankan aja. Wallet Pi MetaMask ada 2 is not defined. Mulai ada kesalahan sedikit, gue execute lagi. Nah, seperti ini kurang lebih guys. Nah, ini entropi yang dihasilkannya seperti ini. Ini sengaja gue catat dulu biar nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini ada mnemonicnya seperti ini. Physical bird, limb, soda, whisper, bla bla bla. Semuanya adalah kata-kata yang sebetulnya sudah dijadikan library sama si Python mnemonic guys. Jadi ada library namanya mnemonic, ini punya Python juga, ngambil library lainnya. Kalau misalkan teman-teman dirasa ada kata-kata yang ingin ditambahin di luar dari ini, teman-teman bisa buat library-nya sendiri. Di sini memang gak gua cover materinya, mungkin nanti gampang lah. Untuk address ininya ini guys. Addressnya adalah 0xa5686 bla bla bla. Private key-nya adalah ini nih. 73 ini. Nah, ini kita tes ya. Seperti biasa kita tes di MetaMask dulu sebelum gue jelaskan di mana itu entropinya. Mana MetaMask-nya? Aduh, semoga wifi-nya bener nih. Oke, bisa. Nah, ini gue contoh tambahin yang bawah, kayaknya gue hapus dulu ya. Akun 7 biarin deh, gue tambahin lagi aja. Akun 8 import, biasa import private key-nya yang tadi kita import. Yes, masuk sama kan addressnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, copy, terus misalkan gua paste di sini, nah sama ya, addressnya seperti yang digenerate oleh si ETH Pi ETH wallet ya, library ETH itu. Dari private key-nya ini jangan lupa dicatat, ini private key-nya dan addressnya ini. Informasi yang ada di sini bisa mungkin teman-teman simpan di tempat yang aman. Nah, menurut gua karena enaknya kita generate-nya secara offline ya guys. Jadi yang benar-benar tahu ini adalah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih aman lagi, generate-nya itu di komputer yang benar-benar terisolasi, nggak terkoneksi ke internet dan lain-lain. Takutnya misalkan teman-teman sudah menggunakan OS yang sudah sering lama dipergunakan, kan kita di dalamnya nggak tahu ya. Mungkin sudah ada spyware dan kawan-kawan, kecuali misalkan teman-teman yakin komputer teman-teman yang ingin dipergunakan untuk generate wallet ini bersih dari hal-hal seperti itu, nggak masalah. Sekarang kita tadi udah bisa ya berarti ya masuk ke MetaMask, sudah pasti bisa ditransfer juga sih. Ini gue langsung aja jelasin berarti kenapa tadi gue bilang yang membuat sedikit lebih secure adalah entropinya. Kita perhatikan dulu di codingan di sini. Nah, ini kan entropinya gue pakai ini nih guys ya. Sekarang nanti akan gue coba generate lagi nih. Kalau teman-teman perhatikan maka akan menghasilkan codingan yang sama. Informasi wallet yang sama. Karena menggunakan entropinya sama kan di sini. Dari mnemonicnya aja sama ya guys. Tooth, collect, supply, hover, arith, middle, semuanya di sini sheetnya juga sama. Kalau teman-teman bisa lihat 5217EE, 5217EE, C4, C07, C4-nya sama ya. Private key-nya juga sama dan WIF-nya semuanya sama, fingerprint-nya juga sama, address-nya semua sama, di sini semuanya sama. Sekarang gue coba kalau misalkan kita menggunakan mekanisme entropinya itu generate benar-benar random guys. Nah, ini gue udah ada generate entropy, kita cek ya. Dari entropy walaupun menggunakan passphrase yang sama guys. Passphrase-nya ini yang gua pakai ya, yang simple aja, my passphrase. Jadi passphrase-nya itu my passphrase. Sekarang kita cek
Kalau misalkan teman-teman lihat di sini Passphrase-nya ini ya yang dipakai ya. Passphrase kan my Passphrase nih. Passphrase, my Passphrase, Passphrase, my Passphrase ya. Gua buka jendela baru aja biar lebih jelas. Python. Nah ya, dengan menggunakan Passphrase my Passphrase, cuman kalau kita menggunakan source entropinya itu benar-benar random guys, maka hasilnya akan berbeda. Teman-teman bisa lihat di sini addressnya berbeda dan private key-nya pun berbeda. Sekarang saya akan generate sekali lagi untuk membuktikan kalau sebetulnya menurut gua sih ujung-ujungnya walaupun dibilang hierarchical deterministic itu sebetulnya ya yang benar-benar berperan sih menurut gue ya, gue belum research lebih dalam lagi, kalau misalkan ternyata gue salah tolong koreksi. Itu ada di entropy source-nya guys. Dan teman-teman lihat sini entropinya di sini berbeda lagi dan di atas pun berbeda, dan menghasilkan semuanya informasi yang berbeda, address-nya juga berbeda, private key-nya berbeda, yang sama adalah passphrase-nya. Dengan begini berarti kalau misalkan ada yang mencoba nge-break up, berarti yang harus teman-teman jaga di sini adalah sekali lagi private key-nya, tentu saja ini nggak boleh ketahuan. Kemudian yang kedua adalah entropinya guys. Karena gue udah coba itu gue samain mnemonicnya pakai mnemonic yang sama, passphrase yang sama kan di library ETH ini, itu di library wallet.py ini ETH wallet ya, dia bisa menghasilkan password itu dari entropy, from entropy atau from mnemonic. Nah di kedua ini sama-sama membutuhkan passphrase dan language, walaupun di set defaultnya itu non, tapi sebetulnya kita bisa pakai passphrase dan language-nya. Jadi walaupun gua coba generate menggunakan from mnemonic dengan passphrase yang sama, itu akan menghasilkan password yang beda guys. Jadi benar-benar yang harus disimpan oleh teman-teman adalah di backup ya, tentu saja si entropy dan si private key-nya ya. Mungkin yang perlu di backup hanya entropy lah, entropy sama passphrase-nya. Jadi suatu saat teman-teman lupa nih private key-nya, teman-teman bisa generate ulang dengan adanya entropy dan passphrase yang sama, maka akan menghasilkan informasi yang sama, kurang lebih seperti itu. Jadi private key-nya mungkin teman-teman bisa hilangkan justru ya. Bisa hilangkan biar lebih aman, yang teman-teman simpan itu entropy, dan mungkin dikasih ini aja, dikasih biar orang agak ini kan agak sedikit tertipu private key gitu, padahal entropy nilainya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan metode yang saya pakai ini ya, kalau misalkan berbeda ya pasti akan berbeda pula bagaimana perlakuannya. Oke guys, berarti udah semua nih ya, udah panjang lebar gue ceritakan dari awal cara-cara generate wallet dari gue ini ya. Kalau ada cara lain mungkin seperti yang tadi saya sudah ucapkan, teman-teman bisa tolong bantu di kolom komentar nanti. Sekarang gue rangkum sedikit aja mengenai materi kali ini yang sudah berapa episode ini, 4 episode berarti ya. Berarti udah banyak kita bahas ya guys, mulai dari berkenalan dengan blockchain, apa pengaruh blockchain pada kehidupan kita, apa peran kriptografi di blockchain, dan apa itu kriptografi secara umum. Kemudian mengenai apa itu cryptocurrency wallet itu sendiri, secara sederhana sudah kita bahas ya. Beberapa cara yang dapat kita pergunakan untuk membuat wallet juga sudah saya sampaikan, di mana saya mengutarakan ada 3 cara. Perbedaan antara HD wallet dan non HD wallet atau non deterministic atau ya katakanlah standar wallet, menurut gue ya paling kelihatan yang tadi ya guys, penggunaan entropy atau simply entropy itu adalah measure of randomness guys. Jadi memang entropy itu ada beberapa ranah. Seperti biasa kan kita tahu satu kata yang diciptakan itu kan kadang-kadang memiliki arti di ranahnya masing-masing ya. Nah, entropy yang dipergunakan di sini yang berkaitan dengan kriptografi tentu saja berkaitan kuat dengan entropy pada computer science guys. Pada computer science, terutama mungkin di information theory ya. Jadi biar gampangnya untuk memahami entropy sebagai dia measure of randomness tuh gini aja. Gampangnya misalkan teman-teman biasalah dengar yang berita sekarang yang lagi happening apa ya, misalkan mudik gitu ya, atau misalkan harga daging mahal biasa kan karena sekarang udah mau mendekati lebaran. Terus tiba-tiba ada berita di luar kebiasaan nih, anggaplah terjadi kudeta, atau misalkan tiba-tiba ada informasi bahan pakan bahan pokok murah tapi berkualitas gitu kan, di luar kebiasaan ya. Selama beberapa minggu kita digempur dengan informasi harga mahal, sehingga di otak kita berpikir itu udah biasa harga mahal loh, toh mau lebaran gitu. Karena tiba-tiba ada informasi sumber murah nih di mana bagus gitu kan, dekat dengan kota kita gitu loh. Nah, informasi yang seperti itu dibilang memiliki source entropy yang tinggi guys, karena membuat otak kita seolah-olah berkata, "Oi bro, coba cek nih informasi ini." Berarti di situ ada indikasi kalau berita yang kita
temukan itu memiliki nilai informasi yang tinggi guys, karena berlawanan arah dengan apa yang biasa. Kurang lebih seperti itulah measure of randomness-nya. Jadi berita yang seperti tadi itu yang wah ada harga murah itu adalah berita yang memiliki unsur randomness tinggi. Karena kalau misalkan randomness-nya nggak tinggi, ya udah berarti adalah ya udah berita yang common aja, yang biasa, yang umum kita dengar, yang sudah membosankan, kurang lebih seperti itu. Alright guys, gua rasa gua cukupkan ya materi gua untuk mengenai pembuatan cryptocurrency wallet, HD wallet, terutama untuk Ethereum ya. Untuk yang lainnya sebetulnya nggak terlalu ribet-ribet banget. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di link ini juga yang nanti akan gua berikan informasinya. Ini ada lagi library dari Python, ini ada masih lumayan aktif di developnya Lastmon ya. Pi Crypto HD Wallet ini bisa untuk generate Bitcoin. Nah ini ada listnya ya, Litecoin, Dash, Zcash, Ethereum sendiri ada, Ethereum Classic, Ripple, Tron, VeChain, Cosmos, Bank, banyak lah ini. Ini juga bisa teman-teman pergunakan kalau malas menggunakan wallet-wallet yang ada karena takut misalkan tadi private key-nya atau entropinya yang memiliki itu orang lain, bukan teman-teman sendiri. Untuk penggunanya biasa kalau misalkan bisa disupport di MetaMask ya MetaMask, kalau enggak ya udah buat aja di Python. Kalau misalkan teman-teman pakai Ethereum ya berarti bisa cek di Etherscan ya, etherscan.io untuk mengenai saldonya dan untuk mengenai transfer juga bisa. Nanti di modul yang gue buat udah ada fungsi untuk transfernya guys. Jadi ada untuk send ETH sama cek ETH balance. Nanti ini gue rapin dulu, akan gue taruh di GitHub. Nanti akan gue informasikan link GitHub-nya di bawah. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Terus juga ini ada lagi PHD wallet ya. Banyak lah. BTC, BTG, ECH, BCL nggak ada sayang. Oke, sekian guys. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Tetap jaga kesehatan karena pandemi belum berakhir. Yang bagi teman-teman yang berpuasa, semoga puasanya lancar sampai nanti di hari Idul Fitri ya guys. Mohon maaf lahir batin. Selamat malam dan ciao.